semuanya, welcome, selamat datang, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah join dalam aplikasi itu dalam acara Conversations Between Colleagues, The Role of the Subsurface Team in KS Podcast Project. Perkenalan dulu, nama saya Faika, dan pada hari ini kita berkumpul di Jakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di Jakarta, dan seluruh partisipan dalam acara hari ini juga sudah divaksin 2 kali. Sebelumnya saya kasih gambaran sedikit mengenai acara Conversations Between Colleagues ini adalah sebuah serial diskusi antara kolega dalam satu tim mengenai isu-isu apa saja yang menjadi expertise mereka. Kami berharap sih seri ini bisa menjadi sebuah awalan baru dan kedepannya kami berharap agar ada kelanjutan dari seri-seri ini. Dan kami juga berharap bahwa seri ini bisa menjadi wadah diskusi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah join dengan kami melalui Zoom. Mungkin kita langsung undang aja abang-abang dari tim Subsurface KS Orka yang ada di Jakarta, hanya sebagian aja karena memang timnya banyak. Kita langsung undang aja Bang Ramos Lubis sebagai Senior Reservoir Engineer, Bang Haris Siagian sebagai Geophysicist, dan Bang Rizal Simatupang sebagai Senior Earth Scientist. Halo, selamat siang. Halo, Fai. Apa kabar? Halo, Fai. Baik. Halo, Bro. Bang. Mungkin langsung aja ya, kita perkenalan diri dulu kepada bapak dan ibu-ibu yang sudah join dengan kita di Zoom, mulai dari Bang Ramos. Terima kasih, Fai. Selamat siang, Bapak, Ibu-ibu, dan barangkali adik-adik sekalian, ada yang fresh grad ataupun yang dari mahasiswa university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramos Suryanta Lubis. Saya berprofesi sebagai Senior Reservoir Engineer. Background saya teknik kimia, bachelor, dan master of science di petroleum engineering. Saya sudah berada di industri panas bumi sejak tahun 2008. Most of the time menghabiskan karir di production, reservoir engineering, dan simulation. Bro. Halo, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Nama saya Haris Munandar Siagian. Saya berasal dari Bengkulu. Background saya adalah geologi, kemudian geofisika. Saya bergabung di KS Orka sejak 2017 sebagai geologis, kemudian di tahun 2019 menjadi geofisikis. Itu saja. Ya, halo Bapak Ibu, halo teman-teman rekan-rekan di industri, dan halo semua adik-adik. Nama saya Christophic Simatupang. Saya sudah berkarir di Geothermal 15 tahun, dan selama karir saya banyak tentu saya bekerja di geokimia, dan saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ika, tadi saya bekerja di tim Geoscience, bekerja bersama dengan Pak Ramos dan juga Mbak Haris. Jadi dengan pengalaman itu, ya mudah-mudahan kami nanti bisa sharing tentang bagaimana kami berinteraksi di dalam tim. Jadi ini multidisiplinary semuanya ya bapak-bapak ini. Ya udah mungkin biar nggak lama-lama, aku yakin banget semuanya yang ada di manapun mereka berada yang lewat Zoom ini pasti pingin langsung dengar abang-abang semua langsung delve in deep. Jadi aku persilakan aja, aku tinggalin. Terima kasih. Terima kasih, Faika. Ini kayaknya kita udah bisa buka masker nih. Iya. Udah steril semua. Safe distance ini kan. Dan udah pada vaksin kan ya 2 kali ya. Aman-aman, Bang. Insyaallah. Sebelum ngobrol mungkin enaknya kita ngomongin tentang strategi bisnis KS Orka dulu kali ya, yang tadi pagi Pak Riza sempat presentasikan juga ya. Iya. Kan ada 3 pilar. Jadi organic growth, kemudian inorganic, dan teknologi provider. Nah, kita mulai dari organic growth dulu karena itu yang sudah berjalan kan ya. Yang pertama kan aset kita di Korip Marapi nih, lapangan kita di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan kan kita semua dari sana nih, jadi kan kita turut bangga lah ya bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah di mana kita berasal. Jadi sekedar sharing ke hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian,
lapangan Sorik Marapi ini ditargetkan untuk memproduksi 240 megawatt. Sistem developmentnya itu bertahap, phase development. Unit 1 sudah beroperasi sejak Oktober 2019. Kemudian baru-baru ini nih, masih sangat hot lah, baru inaugurasi unit 2 di 27 Juli 2021. Jadi 45 tambah 45 sudah 90 megawatt dari lapangan Sorik Marapi. Nah, kedepannya berdasarkan target PPA, Power Purchase Agreement antara Sorik Marapi Geothermal Power dengan PLN, secara bertahap akan ditambah 50 megawatt di tahun 2022 pertengahan dan seterusnya 2023, 2024 sehingga total 240 megawatt bisa tercapai. Lapangan ini tarif harga jual listriknya berdasarkan PPA itu 8,1 sen per kilowatt hour. Kalau kita bandingkan dengan BPP, BPP itu biaya pokok pembangkitan untuk daerah Sumatera Utara itu sekitar 10,18 sen per kWh. Artinya ada selisih kurang lebih 2 nih sen per kWh, di mana kalau kita hitung-hitung kWh ke megawatt kali 24 ke hari, kali 30 ke bulan, kali ke 365, mungkin bisa ditrace tuh. Itulah angka penghematan yang didapatkan dengan beroperasinya PT Sorik Marapi Geothermal Power ini di Mandailing Natal. Saat ini di SMGP kita sudah mengebor 32 sumur. 13-nya sumur injeksi, 1 sumur monitoring, 1 idle, dan sisanya sumur produksi. Jadi rasio keberhasilan mengebor sumur dan menjadikan itu sumur yang bisa digunakan sangat tinggi sekali, hampir mencapai 100% di Sorik Marapi. Nah, kita nyebrang sekarang ke aset yang kedua di bagian organic growth ini, yakni Sokoria Geothermal Power. Lokasinya di daerah wisata gitu kan ya, sangat indah sekali. Lagi liburan ya. Lagi liburan, Danau Kelimutu gitu kan ya. Saya belum pernah ke sana, tapi dengar cerita dari kawan-kawan ini, menarik sekali sepertinya. Nah, di sana kita mengembangkan targetnya 30 megawatt berdasarkan Power Purchase Agreement. Tahun ini insya Allah sebelum tahun 2021 berakhir, mudah-mudahan 5 megawatt bisa online nih, karena memang sudah siap, tinggal klik tombol nih, udah tinggal klik jalan, jadilah itu 5 megawatt. Nah, kemudian sama seperti Sorik Marapi, akan dilakukan pengembangan bertahap juga. Tahun depan, unit 2 akan COD insya Allah 3 megawatt, disusul di tahun-tahun berikutnya masing-masing 11 megawatt. Sehingga by 2024 tercapailah 30 megawatt. Nah, sama seperti di Sorik Marapi nih, mungkin kalau dengar projected tarifnya, wah tinggi ya, 12,5 sen per kWh. Ternyata enggak juga bro, karena ternyata di West Flores itu sekitar 17,5 BPP-nya, biaya pokok pembangkitannya. Jadi memang secara real belum dirasakan manfaatnya karena memang belum online kan. Tapi begitu online, kembali seperti tadi kita tinggal hitung, kita bisa dapat angka sekian juta per tahunnya USD. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita lihat dari sisi subsurface gitu ya, dalam pengembangan 2 lapangan ini kan kita termasuk yang sangat cepat gitu ya. Bahkan bisa dibilang unit 1 dan unit 2 di SMGP itu breaking industry record di industri panas bumi di Indonesia. Nah, menurut Bro Christophic, kira-kira seperti apa peranan kita di situ untuk membantu memastikan agar sisa 3 power plant lagi di SMGP dan 4 yang di Sokoria bisa berjalan sesuai rencana? Ya, sebelum kita menjawab ke arah sana, Bro Ramos, Bro Ades, aku pikir perlu kita angkat bersama ya, bahwa yang namanya kita tim subsurface itu akan di-link sama sesuatu yang kita tidak lihat di bawah tanah. Gitu. Ya, beda halnya dengan teman-teman dari surface facility, dari operation and management, gitu kan. Everything that they are working on itu kelihatan secara kasat mata. Nah, kita tidak bisa lihat, dan kita menggunakan teknologi ya, para seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Riza, our CEO, tadi di sesi lebih awal, bahwa bagaimana kita mengadvance perkembangan geothermal dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang tersedia ataupun teknologi yang akan kita ciptakan ke depan. Jadi sepakat tadi Pak Ramos, jadi kita dealing dengan uncertainties, jadi kita tidak lihat cara kita untuk dealing dengan uncertainties tersebut biasanya adalah dengan kita mengambil data dari bawah permukaan. Nah, ketika kita mengambil data, otomatis kita akan dealing dengan data quality-nya. Jadi kalau misalkan data quality-nya kemudian tidak bagus ya, Mas Aris ya, Ramos ya, itu akan berakibat fatal kepada interpretasi kita terhadap atau penguangan kita terhadap permukaan tadi. Jadi
sangat kunci ketika kita memastikan bahwa data kualitas itu kemudian baik dan itu bisa kita dengan tepat, dan kemudian itu bisa kita gunakan untuk memahami bagaimana di bawah permukaannya, bagaimana aliran fluidanya, yang kemudian akan menentukan targeting well, kemudian kita injection management, production management. Nah, itu yang akan membantu kita untuk mencapai goal yang seperti tadi disampaikan. Itu mungkin dari saya. Dari Haris gimana? Ada pandangan? Ada beberapa istilah garbage in, garbage out ya Bang. Betul. Betul. Kalau apa yang kita olah sudah salah, mau apapun secanggih apapun data yang kita olah itu hasilnya juga tetap salah. Dan itu akan berdampak sangat terhadap nanti ke depan misalnya kita mau ngebor, ternyata kita ngebor cuma berdasarkan anomali ya. Karena kita lihat, wah ini ada kontras, ini ada merah nih. Kalau kita orang awam lihat, wah ini ada merah-merah nih, karena bor di situ. Panas. Ternyata yang merah itu bisa banyak mispersepsi, bisa alterasi atau sedimen atau apa. Nah, itu perlu integrasi dengan beberapa bidang yang lainnya. Gitu. Nah, itu baik sekali tuh poin yang disampaikan oleh Mas Haris, bahwa ketika kita dealing dengan data uncertainty, dengan ketidakpastian, cara kita salah satunya selain tadi mengambil data adalah kita melihat konsistensi antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi kalau misalkan kita sering punya jokes nih bertiga, karena kita berdua saintis, sementara kamu adalah engineer. Jadi karena engineer pasti lebih banyak logic, sementara kita saintis, we are dreamers kalau dari jokesnya. Nah, ini memang kita melihat bahwa ketika kita memiliki inkonsistensi antara data saintis dengan data engineer, itu akan terjadi diskusi. Nah, diskusi itu yang kemudian nanti akan membuat kita akan mencari tahu kenapa tidak konsisten gitu. Kalau karena yang berusaha kita cari adalah konsistensi kedua data, ke semua datanya untuk menjadi satu puzzle yang lengkap untuk kemudian bisa saling bersinergi dan menjawab kira-kira di bawahnya kayak apa. Betul ya? Kayak gitu yang kita lakuin. Dan kita kan sering banget yang bikin jokes kalau yang meeting. Dan sering banget kita, karena kita datanya lebih banyak uncertainty-nya dibandingkan data engineering, Pak Ramo sering banget bikin bercandaan ke kita, alah kalian saintis tukang iya aja tukang dong. Ahli nujum. Gimana Mas? Kalau dari engineer, kira-kira dengan logic tadi yang disebutkan, ngambil datanya gimana sih Mas? Mungkin adik-adik atau mungkin bapak ibu mungkin ada yang pengen tahu kali kira-kira data engineering itu seperti apa Mas? Oke, jadi biasanya kalau data yang paling kita hargai paling tinggi secara kualitas dan juga confidence level gitu ya, tingkat kepercayaan kita terhadap data ini, seberapa akurat dia merepresentasikan kondisi di bawah tanah, tentunya dengan drilling, pengeboran sumur gitu ya. Kita bikin sedotan-sedotan di bawah tanah sana untuk bawa ini fluida panas bumi sampai ke permukaan. Nah, apa yang biasanya tim engineering lakukan untuk part of karakterisasi dari sumur-sumur yang sudah dibor ini, setelah sumur selesai dibor, kita akan lakukan yang namanya completion test, uji kompresi. Jadi yang kita lakukan adalah kita injeksikan fluida ke dalam sumur, biasanya surface water dari sungai, temperatur dingin lah 30-an derajat Celcius. Nah, dari situ kita lakukan serangkaian tes dengan melakukan injeksi, water loss test namanya, kemudian juga multi-layer area test. Dari situ kita bisa dapatkan gambaran secara kuantitatif nih, karena itu data hitungan. Seberapa besar ini potensi sumur, apabila dia sumur produksi, tentu ekspektasi kita adalah untuk menjawab pertanyaan, kalau ini sumur diproduksikan nih, berapa sih tim dan brand yang bisa dihasilkan, pada tekanan berapa, dan berapa entalpinya. Nah, ini sangat penting sekali, kenapa? Karena setelah sumur-sumur selesai dibor, otomatis pihak EPC, Engineering, Procurement, dan Construction akan mengkontrak power plant. Dia harus tahu nih karakteristik sumur yang akan fit in, yang akan ngisi jadi bahan bakar lah untuk mesin pembangkitnya. Nah, di Orka kan kita menggunakan beberapa tipe ya, jadi mulai dari steam expander itu untuk utilize awalnya itu high pressure steam, kemudian wet steamnya akan masuk ke steam ORC namanya. Jadi untuk info di unit 1 saja ada sekitar 18 pembangkit kecil yang disebut dengan konsep wellhead power plant tadi. Nah, nggak cukup sampai di situ, brine-nya pun bisa kita utilisasikan, namanya brine ORC. Nah, jadi informasi ini sangat krusial nih agar di pihak departemen EPC bisa mengkonstruksi power plant yang suitable, yang cocok untuk mengolah lebih lanjut fluida panas bumi ini sehingga bisa menjadi listrik yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Kemudian balik ke kompresi tadi.
setelah selesai uji water loss dan air test, biasanya kita satin. Kita lakukan yang namanya PFO, pressure build up. Jadi kita turunkan tool kita untuk mengukur bacaan tekanan di zona rekahan yang kita anggap paling dominan. Kemudian karena kita sudah matikan itu pompa, nggak ada lagi injeksi, kita bisa lihat profil penurunan pressure seiring berjalannya waktu. Kita biasanya lakukan ini cukup lama sih, 6-8 jam biasanya. Kadang-kadang lebih dari 6 jam, jadi kadang-kadang di lapangan kan kalau dengan drilling site manager gitu kan, berapa lama lagi? Ya jawaban kita sampai stabil pak. Jadi kenapa seperti itu? Itu karena kita mau memastikan data ini memang bagus dan bisa diolah lebih lanjut. Tadi kan Bang Haris sempat bilang, data quality is very important. It's like the fundamentals. You get everything wrong at the beginning, no matter what you do, end up-nya hasil rekomendasinya pasti salah karena datanya pun sudah salah. Itu sangat penting sekali. Dari data transient ini, pressure fall off test ini kita bisa lihat karakteristik reservoir dan near wellbore-nya di sekitar lubang sumur. Seperti apakah ada formation damage, skin-nya seperti apa. Kemudian berapa sih rata-rata permeability di sekitar reservoir yang di penetrate, yang di drill oleh sumur tersebut. Kayak gitu. Nah di akhirnya kita akan lakukan namanya PT heating up day 0. Kenapa day 0? Karena memang masih awal-awal sekali, belum sampai 24 jam dari pompa dimatikan. Nah ini periodik nih, jadi ini bro, setelah selesai biasanya kita lihat kan, kalau AI-nya tinggi biasanya agak cepat nih untuk heating up, jadi akan lebih frequent, bisa jadi hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh. Tapi on the other hand kalau dia agak lama nih, sumur lemot nih, jadi mungkin hari pertama, habis itu 7 hari lagi aja, terus kita lihat, oh ternyata benar confirm lama, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita lihat pressure temperature sudah stabil, sudah fully heating up kita sebutnya. Baru di saat terakhir itu kita lakukan tadi sempat saya singgung flow testing. Gitu bro ceritanya. Wah itu banyak sekali ya tesnya, nggak kebayang. Pantesan biasanya kalau Ramos ke lapangan tuh suka lembur, suka lama, sebulan mungkin baru hilang, baru balik lagi ke Jakarta ya. Mas, itu menarik. Kenapa? Karena setelah Ramos melakukan survei-survei tadi kan sebelum Ramos, tadi tim drilling dulu nih buat sumurnya gitu kan, which is di reservoir kita tuh sudah terintroduce fluida yang namanya drilling fluid. Nah, terus kemudian tadi Ramos cerita melakukan ketika tes menggunakan fluida permukaan untuk kemudian dimasukkan lagi ke dalam lubangnya. Nah, kalau kemudian fluida-fluida tadi belum kebuang semua dari si sumur, itu akan jadi PR besar buat kami tim geokimia nih. Jadi nanti kalau misalkan ketika fluida-fluida itu masih ada di sana, itu akan menjadi kontaminan yang akan mempengaruhi tren kemisnya seperti apa. Itu kenapa Mos, kalau misalkan setiap habis dari mutas ataupun ini, pasti aku teriak, Mos itu udah pasti bersih belum? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, komunikasi antara Pak Ramos sebagai reservoir engineer dan saya sebagai geokimia itu berlangsung secara natural. Kita pasti akan bertanya kepada teman-teman dari reservoir engineering untuk menanyakan sudah bersih atau belum gitu. Setelah tes gitu ya, udah yakin belum semua, udah keluar semua fluidanya. Nah, karena itu akan mempengaruhi nanti pada saat kita mengkarakterisasi bahwa permukaannya kayak apa. Upflow-nya di mana, outflow-nya di mana sumur paling panas, mana ada atau ada risiko apa. Belum lagi tadi Ramos juga sudah menyinggung kira-kira fluida itu nanti pada saat dialirkan ke dalam power plant, kami tim geokimia memang bertanggung jawab untuk memvalidasi apakah itu akan memberikan impact ramping seperti scaling ataupun corrosion kalau misalkan ada debris-debris yang terikut. Nah itu akan memberikan kikisan kan kepada pipa, itu yang akan jadi PR dan biasanya nanti kita pasti akan menanggulanginya malah lebih panjang dan lebih lama gitu. Benar nggak Riz? Kelihatan kan kalau aku ke lapangan selalu kan lebih tapi karena Pak Ramos memang ya salah satu expert di reservoir engineering, biasanya saya udah dapat konfirmasi yang valid lah dari Pak Ramos terkait setelah Pak Ramos melakukan tes. Tapi ada yang menarik nih bro, masalah tadi kan bersih nggak bersih nih kan. Nah kalau misalnya kan lagi nggak di lapangan, nitip biasanya, bro kalau lagi main ke pad itu lihatlah kayak mana nih kondisinya, bersih nggak? Lihat kan, foto, ini bro bersih. Nggak percaya dia biasanya tuh, dia kirim anak buahnya dicek pakai alat, tapi valid. Karena kan bersih nggak bersihnya tuh, kalau engineer biasanya lihatnya main mata aja nih, beningnya kelihatannya. Gitu. Kalau misalnya ternyata pakai alat lagi, apa sih alatnya bro? Ya itu. Thank you Pak Ramos ngingetin itu. Jadi biasanya memang kalau kita dari geokimia untuk memastikan kebersihan suatu fluida yang terproduksi dari suatu sumur itu menggunakan TDS meter. Selain juga pH ya bro ya, karena kita tahu tadi kita mengintroduce seperti yang sama Pak Ramos drilling fluid, pH-nya juga pasti lebih basah.
Terus kemudian ditambah tadi ada air permukaan. Jadi pH, TDS meter itu akan memvalidasi kira-kira fluida kita sudah bersih atau belum. Karena biasanya kalau pH-nya masih memberikan indikasi ada kontaminasi dari drilling fluid, di mana pH-nya itu akan berada di atas 6 atau 7, dan kemudian diikuti dengan TDS yang tinggi, itu artinya kita masih mendapatkan kontaminasi. Jadi kalau misalkan dua parameter itu ternyata sudah menunjukkan oh ya udah bersih gitu kan, nah itu kita akan lebih comfort untuk melakukan fluid sampling parameter. Nanti juga bersih juga nanti interpretasi record drilling kapan, dan itu betul. Sangat penting ya Bang untuk mengkarakterisasi si reservoir kita. Betul, ya. Terus ini Bang Ramos kan tadi dibilang setelah completion kita heating up, kemudian kita flowing test, melakukan flowing test. Itu ada karakter tersendiri nggak setiap well itu, bagaimana dia bisa flow dan di temperatur berapa dan permeability-nya harus bagaimana Bang? Gini bro, jadi secara umum yang paling dominan menentukan itu kan kemampuan alirnya ya, permeability, terus driving force-nya kan pressure. Terus karena ini panas bumi, temperaturnya sangat penting. Jadi biasanya kalau yang di lapangan Sorik Marapi nih, kita lihat sumur-sumur itu bisa ngeflow kalau temperaturnya 230 atau lebih lah. Kalau masih 220 tuh kita masih, kalau mau ngejanjiin ini bisa ngeflow atau enggak sih, bisa ngalir terus secara alami apa enggak, agak deg-degan tuh kalau masih 220. Tapi kalau udah temperatur 230 lebih, insya Allah bismillah ngalir, sustain lah. Nah kalau untuk permeability-nya biasanya kita lihat dari II sih. Secara umum kalau II-nya udah di atas 2 lah paling tidak, nah insya Allah bisa safe flowing dan sustain. Kalau dari Haris gimana Haris? Kira-kira apa yang Haris butuhkan data untuk kemudian bisa mengkarakterisasi reservoir dari sisi geofisika? Ya, kalau ini kalau data well itu kan nanti kita balikin lagi ke kita mau mendevelop konseptual model kita ya Bang ya. Dari data well, dari pressure, temperatur, nanti bisa kita integrasikan dengan data geofisika. Misalnya kita mengetahui dari BOC kita di depth berapa, terus data drilling mendapat evidence dari clay kita nih di sekian, dari geofisika mungkin ada selisih, dan itu dikonfirm lagi harus dengan dari data PTL, temperatur dari survei reservoir. Itu yang nah ini cukup menarik ya yang diangkat oleh Mas Haris ya. Jadi ini menunjukkan Mas Haris honoring bahwa beberapa data disiplin ilmu, termasuk juga data geokimia dan beberapa data yang lain, itu pasti memiliki level of confidence. Nah tadi Mas Haris sudah mengatakan bahwa di tahap eksplorasi pasti kita akan rely on data geophysics untuk melihat clay cap-nya seperti apa. Terus kemudian kita cross check dengan hard data. Hard datanya berupa dari cutting maupun juga dari data reservoir engineering, dari data well survey. Nah ini penting kita honor, karena kalau misalkan kita tetap rely on data yang dari geophysics, pasti ya beberapa teman-teman pasti sudah menyaksikan beberapa presentasi webinar ataupun paper yang menunjukkan bahwa lapangan setelah dibor ternyata ada diskrepensinya loh antara BOC dengan top of reservoir. Yeah. Jadi kalau kemudian itu tidak kita acknowledge, itu akan mislead dan itu akan membuat proses kita dalam mendevelop si lapangan jadi tidak efektif dan efisien. Karena itu akan mensacrifice si sumur, kita salah setting production casing dalam pengeboran berikutnya. Ya. Jadi si konseptual model kita tuh dinamis ya Bang, maksudnya dinamis, ada data baru, update lagi, ada data baru, update. Sepakat. Nggak bisa. Itu sepakat sekali Mas Haris. Itulah kenapa dia konseptual model itu tidaklah satu yang unique solution dia akan selesai pada saat itu juga, tapi dengan bertambahnya data, tadi kita dealing dengan uncertainty, semakin datanya bertambah banyak, kita update terus sampai kita mendapatkan the true understanding terhadap si kondisi di bawah permukaan. Betul, sepakat sekali. Terus kalau yang satu lagi, setelah tadi sudah kita menyentuh yang inorganik ya. Yang organik ya, sorry. Organic growth. Nah, inorganik seperti apa? Nah, kalau dilihat dari slide tadi pagi tuh disebutkan ya, kita sedang evaluasi 9 aset ya kan. Kalau inorganic pillars ini kan konsepnya kayak SORCA willing to acquire, ngambil nih, caplok, farm in, lapangan baru as a greenfield atau joint venture, jadi co-develop dengan other geothermal operating company, operator panas bumi yang lainnya. Nah, biasanya yang paling berperan itu 3G kan ya.
geoscientist yang terdiri dari geologis, geofisikis, dan geokemis. Biasanya ngapain aja sih bro kalau pas eksplorasi itu? Nah ini kayaknya Mos Mungkin Pak Haris dulu kayak Bro Haris nih. Bro Haris ini karena utama geofisik biasanya dia akan memulai, biasanya kalau kita mau survei 3G, disiplin ilmu yang pertama kali datang ke lapangan itu biasanya Haris nih. Karena Haris yang akan membuka untuk memasang station semua. Setelah Haris nanti keliling-keliling, baru nanti Haris kasih tahu, Chris di sana ada ini, ada manifestasi. Atau mungkin bilang ke teman-teman di geologis, di sana ada alterasi. Nah, karena mereka daerah cakupannya untuk memasang station tuh luas sekali. Gimana Riz? Ceritain Riz. Sebelumnya juga kita meletakkan titik survei juga based on studi dulu literatur, kemudian remote sensing, dan setelah itu baru kita coba desain titik-titik pengukuran di mana kita mau naruh titik gravity atau titik KMT. Itu berdasarkan dari literatur dan studio analisis dulu. Kemudian setelah kita kita analisa si hypothetical model outflow-nya di mana perkiraan, baru kita datang ke lapangan, kita set titik-titik station. Dan itu kalau untuk KMT itu sekitar 12 jam Bang pengukurannya. 12 jam satu titik kita ukur 12 jam, nanti raw data berupa time series. Nah nanti dari tim lapangan akan mengirimkan ke Jakarta atau tim yang bisa mengerjakan di site. Kemudian dari situ nanti di QC datanya, kemudian baru diolah menjadi suatu data per resistivity. Nah di situ nanti kita modelkan di mana area-area yang menjadi interest untuk prospek geotermal gitu Bang. Tapi tidak bisa berdiri sendiri Bang, tetap berintegrasi juga dengan geologi dan geokimia. Gitu. Misalnya geokimia bilang di sini chloride spring atau bicarbonate spring, ada fumarole. Dari data geofisika confirm juga di bawah melihat ada bentuk doming, itu berarti di daerah outflow. Kemudian misalnya kita lihat low resistive atau merah-merah, kalau kita sering lihat di peta atau di penampang, dari geologi bilang saya datang ke situ nggak ketemu alterasi, yang temu sandstone. Nah itu bisa mengkasih input juga, berarti di sana bukan batas dari daerah prospek kita gitu Bang. Nah itu yang menarik Mas, mungkin kami dari geoscience itu akan melihat konsistensi tadi data yang dari geophysics, dan kemudian akan dikonfirmasi dengan anomali-anomali yang kita amati dari disiplin yang lain. Jadi kalau misalkan dari Haris bilang ada anomali, terus kemudian kita dari geokimia tidak melihat adanya anomali geokimia ataupun anomali geologi, otomatis itu akan menjadi sesuatu PR buat kita untuk kemudian kita menjawab kenapa ada inkonsistensi. Karena inkonsistensi tadi bukan berarti satu disiplin ilmu itu salah dan yang lain benar, tapi inkonsistensi itu menyatakan bahwa ada satu cerita yang harus kita pahami dari data tersebut, kemudian itu bisa membantu kita memahami kondisi bawah permukaannya kayak apa. Seperti itu sih. Pakat bro, karena kan yang menjadi challenges ya, saya nggak bilang difficulties karena kesannya negatif, challenges ya. Hal yang sangat menarik ketika kita dealing dengan capture itu memang nggak bisa kita lihat barangnya, nggak bisa kita raba, nggak bisa kita ajak bicara. Jadi kalau reservoir ini pasien nih, ibaratnya dokter dan pasien. Dokter enak, tinggal tempel alat, dengar bisa konfirmasi gitu kan. Nah kalau reservoir ini sayangnya dia nggak bicara balik ke kita. Jadi seperti yang tadi Bang Haris sama Bang Chris ceritakan, memang harus dilihat konsistensi, kesinambungan antara data-data dari masing disiplin nih. Jadi ketika ada disconnect di salah satu, bukan berarti model yang tadinya menganut data A ini kita coret salah. Enggak. Kenapa? Karena only God knows gitu kan. Cuman Tuhan yang tahu, dan kita bukan nabi, kita nggak dapat wahyu dimana Tuhan mengatakan kepada kita seperti ini loh reservoir di bawah, Chris, Haris, Ramos kayak gini, kalian kembangkan ke arah utara, instead of ke arah selatan. Nggak seperti itu sayangnya. Jadi memang seperti itu. Jadi semua akan kita analisis dengan cara membentuk beberapa konseptual model, kemudian dengan tambahan data. Jadi surveillance is the key. It's like the mother of everything gitu kan ya. Dia menghasilkan semua analisa-analisa turunan dengan data-data yang diakuisisi. Nah dari situ baru kita nanti mengerucut nih, namanya uncertainty. Dia tetap akan berupa segitiga, hanya menjadi lebih
sempit saja range-nya, jadi lebih narrow dengan penambahan data, sehingga pada akhirnya biasanya sih menurut sebelum-sebelumnya kita akhirnya mencapai kata sepakat kan bro ya. Walaupun biasanya meeting suka kita pasti berargumentasi ya. Tapi ya itu part of the discussion ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan nggak ya? Kita cek dulu ya. Kan ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada pertanyaan bisa langsung di post di di chat box, tinggal diketik nanti pada saat Q&A kita bisa mungkin kita bahas selagi waktunya masih memungkinkan. Oke, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan, mungkin kita lanjut lagi diskusi kita ya. Jadi itu menarik ya, tadi terkait dengan eksplorasi, ya mungkin kita sama-sama tahu di eksplorasi itu uncertainty-nya sangat besar gitu, karena jumlah sumurnya sedikit atau mungkin belum ada gitu kan, ditambah hanya berupa data-data di permukaan. Nah, sementara kan fluida ketika naik ke permukaan pasti banyak disturbances, ya kan, bercampur dengan air permukaan, mengalami proses boiling, dan bercampur dengan fluida yang lain gitu. Nah, semakin kita ke arah development stage, di mana data semakin banyak, otomatis uncertainty itu semakin mengerucut seperti yang Ramo sampaikan ya. Cuman kalau misalkan dari kita di exploration stage ini, kira-kira kalau menurut Pak Ramos, kalau misalnya kita melakukan pemboran sumur, Pak Ramos dari reservoir engineering kira-kira prefer sumur seperti apa? Karena kita melihat ada beberapa banyak pendekatan-pendekatan melakukan pemboran di eksplorasi seperti slim hole ataupun normal hole. Nah itu menurut Pak Ramos seperti apa sih dari sudut pandang reservoir engineering, itu sumur yang seperti apa? Karena kalau kita dari geoscience, ya kita pengen datanya tuh ya kalau misalkan geochemistry berarti sumurnya bisa ngeflow karena bisa ngambil fluida gitu. Nah dari geologi dapat cutting gitu ya. Nah itu kalau dari Pak Ramos seperti apa? Kalau menurut pendapat saya bro, sepertinya paling banyak praktisnya dan juga lebih tinggi chance of successnya itu standar atau big hole ketimbang slim hole, especially di Indonesia ya. Terus ada nilai plusnya juga sih. Jadi kalau memang awalnya kan konseptual model nih berdasarkan dari 3G survei, geofisik, geologi, geokimia kan. Kalau kita sudah benar bikin bikin konseptual model yang reliable, kita punya high confidence level, kita nge-propose trajektori pengeboran dan kita cukup yakin nih dengan target yang kita propose, kita bisa mendapatkan sumur yang decent gitu, bagus. Why not gitu? Karena kita bisa dapat data lebih lengkap. Jadi kita bisa survei uji komplesi yang lengkap, kita bisa heating up survei. Kemudian pada saat dia sudah fully heating up, kita bisa flow test, di mana nanti di ujung flow testnya setelah fluidnya bersih tadi bisa diambil nih sampel geokimianya supaya tahu berapa sih kandungan silikanya, seberapa korosif ini fluida, seperti itu. Oke, kalau dari itu balik lagi ke kita ya, possibility of success yang dari misalnya lapangan apa yang kita teliti ya, misalnya kita chance untuk mendapatkan generate prospeknya ini kayaknya kecil nih, di bawah 50 atau di bawah 40, mungkin kita bisa menggunakan pemboran yang lain ya, mungkin itu. Sepakat tuh, itu very good point dari Haris. Jadi memang kalau misalnya kita mengevaluasi suatu lapangan kan ya, itu kan kita lihatnya dari tiga in general kita akan lihat tiga, temperatur, kemudian permeability, dan juga fluid chemistry. Jadi seperti sampaikan Haris tadi, kalau misalkan POS, possibility of success-nya dari ketiga hal ini ada yang low, ada yang di bawah ekspektasi kita, otomatis misalnya temperatur, ya, tapi hanya temperatur gitu, fluid chemistry kita punya POS yang tinggi. Terus kemudian dari apalagi misalnya dari permeability kita juga punya POS yang tinggi. Dan cuma temperatur saja nih. Kalau misalnya cuma temperatur saja, mungkin kita akan have agreement kalau misalkan untuk punya suatu exploration cost yang lebih efisien, mungkin kita melakukan pemboran bukan normal hole kali ya, maksudnya mungkin karena tadi kita udah punya high POS nih di yang dua parameter permeability dan fluid chemistry, ya cuma hanya temperatur nih, berarti mungkin kita bisa melakukan pendekatan dengan strategi pemboran yang mungkin slim hole atau misalkan gradient hole. Ya, setuju. Gimana, Riz? Ada pertanyaan nggak dari audiens nih? Belum ada ya, Mas ya. Ngopi-ngopi kali Bang. Kalau misalnya ngopi jolo? Ngopi jolo. Ada nih dari Bang Daniel Samosir. Izin bertanya abang-abang sekalian, selama
ini sistem monitoring apa yang monitor produktivitas well serta aktivitas eksplorasi di lapangan, Bang? Sistem monitoring apa yang memonitor produktivitas well serta aktivitas, mungkin Bang Ramos ya. Mungkin lebih ke arah data produksi dan data injeksi kali ya maksudnya. Oke, jadi kalau untuk case-nya Storik Merapi, kita ada memasang alat ukur di downstream dari setiap high pressure separator. Jadi dua sumur gabung jadi satu menuju satu common line, kemudian di situ kita ada alat ukur untuk memonitor berapa laju alir steam dan juga laju alir brine-nya. Itu kita lakukan on a daily basis. Selain itu juga ada data-data tambahan seperti wellhead pressure, kemudian flow control valve opening-nya. Kalau untuk sumur produksi, kita sama, cuman kita ada tambahan untuk cross check-nya, alat ukur dengan ultrasonic panametrik di setiap titik-titik menuju titik menuju sumur-sumur injeksi. Nah, kalau tidak salah nih dari timnya Bang Christophic, dalam bulan ini lah insya Allah akan ada mempropose satu dan mendeploy, udah tahap deploy nih untuk deploy alat TFT ya kalau nggak salah ya. Nanti akan sangat membantu sekali. Jadi alat ukur yang sudah terpasang, jadi ada pembanding nih, sehingga seperti yang kembali ke poin awal tadi, gear batch in, gear batch out. Jadi kita want to make sure before we do the analysis, right, bahwa data-data yang dianalisis ini memang akurat, sehingga kita bisa confident untuk melakukan analisa. Pada akhirnya kita confident memberikan rekomendasi kepada manajemen. Jadi poinnya adalah meyakinkan diri kita sendiri dengan data yang kita analisa sebelum kita meyakinkan orang lain. Jadi convincing yourself before you convince others. Mungkin Bang Chris ada cerita-cerita terbaru nih tentang alat gimana nih TFT ini, soalnya kami sangat-sangat menantikan nih. Iya, jadi memang saat ini kita melihat bahwa ada banyak sekali terobosan-terobosan di luar untuk kita dalam effort mengambil data terkait dengan flow dari si fluida. Tapi saat ini memang teknik yang banyak digunakan oleh banyak developer dan juga praktisi di industri itu adalah kita melakukan teknologi TFT, Tracer Flow Test. Dan saat ini satu rekan kami, Mas Tian Hidayat, juga sedang mendeploy alat tersebut di lapangan. Dan alat tersebut rencananya akan kita lakukan secara in-house. Dengan kita melakukan in-house, harapannya adalah kita dapat mengoptimisasi cost ketika kita melakukan monitoring tadi dari Pak Ramos untuk menjawab tadi kan. Dan kegunaan dari TFT itu sendiri itu banyak sekali. Jadi bukan hanya untuk menjawab laju alir, kita tahu flow rate dari sumur tersebut yang nanti akan kita translasikan kepada productivity dari si sumur ya Pak Ramos ya, dalam support generation kita. Tapi ini saat sama juga ada informasi paling berharga buat kami tim geokimia, yaitu adalah discharge enthalpy. Jadi dari discharge enthalpy, seperti yang teman-teman ketahui bahwa fluida kimia yang kita ambil itu kan menggunakan mini separator. Nah, itu di surface. Nah, ketika kita menggunakan di mini separator, itu biasanya kan pasti akan kita memisahkan si steam dan si brine itu dalam tekanan dan temperatur tertentu. Jadi kalau misalkan kita ingin bawa balik ke reservoir, otomatis kita memerlukan informasi total discharge. Jadi enthalpy total discharge. Untuk kita dapat memahami, bisa membandingkan kimia dari sumur A dibandingkan dengan kimia dari sumur B, jadi apple to apple. Kalau misalkan kita bandingkan raw datanya saja, itu bisa misleading. Nah, jadi takutnya nih, gara-gara kita raw data, kita bilang, wah chloride naik, injection breakthrough. Padahal pada saat dikoreksi ke reservoir, ternyata nggak naik gitu kan. Karena kita udah ganti nih. Karena Pak Chris bilang injection breakthrough, kita matikan injeksi sini, kita pindahkan ke sana. Nah, bener. Apalagi kalau misalnya decision juga sudah dibuat seperti itu, berarti kan ada impact cost. Kalau misalnya kita salah dalam menganalisa atau memahami si data tersebut, ya itu akan misleading. Misleadingnya yaitu terhadap decision tadi, dan impact-nya sangat signifikan ya. Bisa ke cost, dan bisa-bisa kita ya bukan untung dari project ini, malah mungkin jadi buntung. Nah, terkait dengan fluida panas bumi yang diproduksikan, kan kita memproduksi listrik dengan masukin steam dan brine secara bertahap ya, expander, kemudian steam ORT, kemudian brine ORT. Artinya kan kita betul-betul mengoptimalkan semua energi yang ada di fluida panas bumi untuk menghasilkan listrik. Ini tentunya ada dampak positifnya nih, di mana temperatur turun. Kalau kami dari production engineering dan well testing, temperatur turun happy. Kenapa? Dari sisi jumlah sumur injeksi yang dibutuhkan jadi lebih sedikit, karena kemampuan sumur untuk menerima fluida injeksi berupa brine ataupun kondensat, kalau temperaturnya lebih rendah, dia lebih tinggi, lebih sanggup
menerima lebih banyak gitu. Cuman di satu sisi agak ngeri-ngeri juga. Kenapa? Karena dingin nih yang dimasukkan, jadi ada potensi cold injection breakthrough. Nah, kuncinya adalah injection management. Kita harus memastikan injection ini berada di periphery, apalagi yang dingin gitu ya, supaya dia punya waktu yang cukup sehingga tidak secara prematur masuk ke zona produksi sehingga mengakibatkan pendinginan. Nah, saya penasaran, Bang Chris, kan kalau dingin itu kan mengakibatkan silika saturation index naik, kan kelarutannya naik seiring dengan temperatur. Kita turunkan berarti kan makin sedikit ppm silika yang bisa berada di cairan kan gitu ya, Betul. bahasa awamnya. Nah, otomatis scaling dong di mana-mana. Bener gak sih Bang Chris? Iya, betul sekali Pak Ramos. Itu memang menjadi tantangan buat semua kita ya, pengembang geothermal di Indonesia maupun di negara lain. Jadi scaling itu menjadi sesuatu yang sangat menantang buat kita, apalagi untuk tim geokimia, karena kita bertanggung jawab terhadap si fluid chemistry. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bro Ramos, bahwa solubility dari silika itu memang prograding, jadi bukan retrograde. Jadi kalau misalkan dia prograding, berarti semakin dia temperaturnya turun, dia bukan terlalu dalam air, tapi dia akan tidak terlarut dalam air, ditemukan dalam bentuk solid. Nah, itu yang kemudian memang menjadi tantangan. Bagus, positif dalam hal injection management, dalam arti kata kita bisa menginjek balik semua liquid yang kita produksikan ke dalam reservoir, tapi ada negatif impact-nya. Negatif impact-nya seperti yang Ramos. Jadi ini sebenarnya ada positif dan good, ada good and bad things-nya. Jadi kalau misalnya bad things-nya adalah ketika kita injek balik, kita harus concern kira-kira itu menyebabkan masalah nggak. Dan kita satu cara adalah melihat dari saturasinya. Jadi kalau misalkan kita analisa ternyata saturasi yang menunjukkan bahwa dia bakal over saturated, ya berarti kita memerlukan suatu teknik tertentu untuk kemudian bisa melakukan treatment terhadap si fluida, sehingga fluida itu kemudian di temperatur tersebut kita bisa delay proses pengendapannya. Nah, kalau misalkan kalau seperti itu, akhirnya itu menjadi approach yang saat ini menjadi common di berbagai pengembang, Pak Ramos. Jadi kita untuk kasusnya kita di KS Orka, kita menggunakan salah satu chemical yang dibantu oleh third party company kita, Nalco, yang kemudian mereka berhasil memprovide satu chemical yang berhasil membuat kita dapat menginhibit deposisi dari mineral tersebut, sehingga kita dapat melakukan operasi kita dengan aman. Berarti aman lah bro ya. Maksudnya setelah unit 1 kita ada nih 2 unit brand warranty yang part of unit 2. Nanti unit 3, unit 4 dan seterusnya pakai brand warranty terus nggak ada masalah harusnya ya. Kita harusnya kan sudah trial, meskipun trial and error, tapi kita learn from the experience, right? Betul. Ini pakai temperatur yang paling ini ya, sampai habis, sampai terendah banget. Titik darah kehabisan. Iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi Bang, ya, dari Mbak Paramita. Tadi disebutkan bahwa kondisi subsurface tidak terlihat secara langsung. Apakah ada teknologi yang dimanfaatkan untuk memvisualisasikan hasil modeling data subsurface yang tidak terlihat tadi? Misalnya menggunakan teknologi AR, VR. Virtual reality, berarti kayak simulation yang touchscreen. Sering nonton Iron Man. Ya, tapi itu kalau menarik sih pertanyaan. Kalau aku boleh komen mungkin menarik ya maksudnya, karena memang saat ini semua kita tuh berlomba-lomba untuk menerapkan yang namanya artificial intelligence. Mungkin itu nanti bagian dari artificial itu kan visualnya ya. Memang ke arah kedepannya itu sepertinya akan dilakukan namanya monitor si reservoir yang tidak kita lihat tadi secara real time ya, Mas ya. Tadi barusan juga di beberapa sesi teknikal itu kita melihat ada beberapa pembahasan tentang real time monitoring. Jadi yang dimonitor bukan cuma pressure temperatur saja, tapi juga fluid chemistry bahkan atau mungkin data geophysics atau data apapun geological data yang bisa kita put into one system. Jadi kita one stop, kita bisa lihat kira-kira reservoir kita seperti apa. Iya, bagus ya. Jadi kayak gampangnya bahasanya teropong bawah tanah yang kita bisa, gue lagi pengen lihat nih, oh kayak gitu ya. Iya. Amazing ya teknologi sekarang. Live streaming. Memang luar biasa. Tapi kalau bicara tool, memang kita nggak bisa lihat langsung gitu ya apa yang ada di bawah. Cuman kita memang ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan properties sih, bukan bentuk realnya di bawah seperti apa. Memang kita bisa run yang namanya downhole kamera gitu. Kelihatan sih, cuman kamar-kamar gelap gitu kan, karena sangat jauh, ribuan kilo di bawah dan nggak ada penerangan gitu kan. Tapi kalau untuk pengolahan data, tadi kan sempat disinggung di awal ya, kita kan di
proses modeling bertahap, 3 tahapan nih, series dia, nggak paralel. Jadi dimulai dengan konseptual model, key-nya data 3G, geologi, geokimia, sama geofisika. Kemudian dari situ dan ditambah dengan data-data dari coring dan logging. Kemudian juga kadang-kadang ada well log, porosity, density, semacam itu. Dilakukan pemodelan statik untuk tahu properti batu-batuan di bawah. Permeability, porosity, fracture density, fracture spacing, dan sebagainya. Nah, dari situ biasanya jadi input ke kami, reservoir tim, untuk membuat namanya dynamic model. Nah, di presentasi dari Peggy kan Pak Riza sempat menyinggung tentang salah satu inovasi di mana dilakukan inverse modeling. Memang ini secara matematis bisa mempercepat. Jadi selama ini proses pembuatan model numerikal itu memang sangat-sangat time consuming dan labor ekstensif gitu. Jadi nggak gampang dan nggak cepat. Pengalaman di tempat sebelumnya untuk dari natural state, kemudian production history match, itu nggak kurang dari 7-8 bulan. Nah, dengan penerapan ini, memang kita masih baru sih, jadi masih dalam tahapan belajar gitu ya, tapi we never tired of learning, right? Karena kita mau improve the way we do the business. Dengan kita menerapkan inverse modeling, kita bisa dapatkan solusi lebih cepat, karena di dalam softwarenya, dia bisa mengkalkulasi dengan menginput target yang akan di matching, kemudian dengan objective function, dia bisa membantu si simulation engineer untuk mencapai tujuan akhir lebih cepat. Kan sering didengar kan kalau modeling itu non-unique solution ya, ada banyak jalan menuju Roma. Jadi biasanya kalau yang bikin lama tuh iterasi tuh, jadi kita ganti reservoir properties-nya, kita cek, matching, kemudian kita ngobrol sama geologis, geochemist dan geofisis. Saya butuh permeability enhancement ke arah sana, karena kalau nggak match. Ada nggak sih fitur geologi yang memungkinkan itu, yang bisa menjustify? Ternyata nggak ada. Otomatis balik lagi kan, cari cara lain. Jadi iterasi itu terjadi back and forth, bolak-balik, sehingga berkontribusi terhadap lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian. Nah, kalau di inverse modeling, dia inside, jadi di belakang layar. Begitu sudah keluar hasilnya oke, kita cek lagi. Nah, prosesnya lebih cepat karena sudah ada hasil akhir, udah bagus, cek ke geomodeler, jika sudah oke, that's it. Kalau belum, kita tinggal ganti function di dalamnya. Tapi ini jadi lebih cepat, instead of kita manually mengganti-ganti area-area tertentu atau cookie cutter namanya. Area-area tertentu yang menurut engineer, harusnya seperti ini harusnya seperti ini, supaya matching. Just for the sake of matching, ternyata nggak honoring geology. Jadi itu harus sampai tercapai konsensus, jadi akibatnya ya time consuming, labor intensif. Tapi ketika ada tool ini memang baru sih, tapi sangat menarik untuk kita bisa explore lebih lanjut, dan harapannya bisa membantu mempercepat proses kalibrasi model. Karena tool ini sangat penting untuk membantu kita memanage lapangan. Jadi di mana nih sumur-sumur injeksi akan kita lakukan? Kita bisa simulasikan dulu efek-efeknya terhadap production performance. Kalau nggak ada itu, ya kualitatif aja. Kayaknya bagus nih, coba kita lihat. Ternyata enggak, pindahin tempat lain gitu. Jadi kurang efektif dan efisien kalau kita tidak memodelkan terlebih dahulu. Menarik Mas, menarik. Kemudian nih ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Sofi yang mungkin ya. Izin mau bertanya, seberapa besar resiko mengalirnya gas-gas lain yang mungkin berbahaya dalam proses mengalirkan panas bumi ke power plant? Mungkin ke Bang Kris kali ya, gas-gas ini. Gas kita ya. Oke, gas-gas berbahaya. Jadi mungkin yang perlu kita klarifikasi adalah ketika kita mengatakan bahaya atau tidak, itu kan sebenarnya kita akan membandingkan terhadap suatu standar ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dengan kita bandingkan geothermal industry dengan industri-industri yang lain, itu sebenarnya kalau kita melihat gas yang berbahaya itu kan yang commonly kita observe itu adalah H2S dan juga beberapa gas lain yang terkait dengan karbon ya. Jadi kalau misalkan seperti karbon monoksida gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan industri lain gitu ya, kalau misalkan batu bara, oil and gas gitu ya, itu kita geothermal sebenarnya very very safe. Jadi kita bisa bilang kita very very safe karena perbandingan kita terhadap industri tersebut sebenarnya itu sangat jauh sekali. Bisa sampai 50-100 kali lipat lebih rendah kita. Jadi kalau kemudian kita tahu bagaimana sifat gas tersebut ketika sumur dimatikan, ketika sumur dibuka, ataupun ketika sumur kita choke dengan certain opening di valve, pasti harusnya ini sangat manageable ya. Dan saya yakin semua kita yang ada di industri
itu sudah terequip dengan informasi itu gitu, dan saya yakin kita semua bisa menangani hal gas-gas tersebut dan bisa dealing with it dan operate safely sih. Masih ada waktu untuk pertanyaan? Ya. Oke. Closing kan dari ruang. Meskipun diskusi kita masih banyak nih sepertinya dan cukup menarik, banyak. Ada banyak pertanyaan, cuman kita dibatasi waktu nih. Dari tadi kita sudah kena warning yang ketiga nih, time's up. Jadi barangkali ini waktu yang tepat untuk kita mengakhiri. Sebelumnya kami bertiga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mendengarkan ngobrol kami ngalor ngidul. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun terlihat seperti ngobrol, ada sisipan-sisipan hal-hal teknis yang memang kami lakukan sehari-hari dan memang itulah rutin part of our daily life. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, ada ilmu yang bisa diambil dari percakapan kami tersebut. Terima kasih sudah di-arrange. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berkesinambungan untuk event-event yang lain ya. Harapannya dari acara ini nanti kita juga bisa berkontribusi bukan hanya untuk khalayak di industri, tapi juga untuk adik-adik mahasiswa yang ada di sedang berkuliah di kampus, sehingga mendapatkan gambaran kira-kira di industri seperti apa. Dan mungkin ada satu statement yang mungkin akan kami re-announce, itu tentang the stone era itu does not end when we run out of the stone. Dan ini our CEO itu berkali-kali dan CTO itu berkali-kali menyampaikan hal ini ke publik, di mana the fossil fuels era will not end when we run out of the fossil fuels, but it really depends on how we eager to develop the geothermal or the other renewable energies. Baik, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.